Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikran Ibone dengan NIM 13142199. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Langsung saja, yang pertama, faktor geografis dalam pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Letak geografis Indonesia yang berbatasan dengan 3 negara di wilayah darat dan 10 negara di wilayah laut mengharuskan Indonesia untuk menyelesaikan perjanjian pemberantasan antar negara, terutama untuk segmen-segmen perbatasan negara yang belum disepakati. Konsep konsep geostrategis berpendirian bahwa letak wilayah suatu negara dengan segala dimensinya menjadi penentu kekuatan militer dan kekuatan politik negara tersebut. Penguasaan terhadap daerah yang letaknya strategis dalam perencanaan dunia merupakan faktor penting supaya sebuah negara secara efektif mampu mempengaruhi, menguasai, atau mempertahankan penguasaannya terhadap wilayah lain. Selanjutnya, faktor penduduk dalam pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kesiapsiagaan dan partisipasi. Penduduk perlu memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman yang mungkin terjadi. Kesiapsiagaan tersebut meliputi pengetahuan tentang tindakan darurat, pengetahuan tentang bahaya dan risiko yang mungkin terjadi, serta keterampilan dalam menghadapi situasi darurat. Yang kedua, pelaporan dan pengawasan. Penduduk dapat membantu memperkuat sistem keamanan nasional dengan cara melapor aktivitas yang mencurigakan atau kejadian yang dianggap mengancam keamanan nasional kepada aparat keamanan. Yang ketiga, kerjasama dengan aparat keamanan. Penduduk juga dapat membantu meningkatkan efektivitas tugas aparat keamanan dengan cara berkolaborasi dalam kegiatan patroli lingkungan, memperkuat jaringan informasi, serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan keamanan kepada aparat keamanan. Selanjutnya, faktor kekayaan alam dalam pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Kekayaan alam dapat diartikan sebagai sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Sumber daya alam tersebut dapat berupa sumber daya mineral, sumber daya perikanan, sumber daya hutan, dan lain sebagainya. Kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara dapat menjadi faktor penentu dalam pembangunan pertahanan dan keamanan. Pemanfaatan kekayaan alam dalam pembangunan pertahanan dan keamanan juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Industri pertahanan dan keamanan yang berbasis pada sumber daya alam dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Selanjutnya, faktor ideologi dalam pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam konteks pembangunan pertahanan, ideologi memiliki peran penting dalam menentukan tujuan dan strategi pertahanan suatu negara. Ideologi juga memainkan peran penting dalam pembangunan keamanan suatu negara. Ideologi dapat menentukan pandangan negara tentang sumber ancaman, keamanan, tindakan yang harus diambil untuk mengatasi ancaman tersebut, dan bagaimana cara menjaga keamanan nasional. Selanjutnya, faktor politik dalam pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, penentuan kebijakan. Politik memegang peran penting dalam menentukan kebijakan dan strategi pembangunan serta pertahanan dan keamanan. Kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang ada di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, pembiayaan dan anggaran. Politik juga mempengaruhi pembiayaan dan anggaran dalam pembangunan pertahanan dan keamanan. Pemerintah perlu menjamin bahwa dana yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan, namun tetap memperhatikan kepentingan pembangunan nasional secara keseluruhan. Yang ketiga, diplomasi dan hubungan internasional. Politik juga mempengaruhi diplomasi dan hubungan internasional dalam pembangunan pertahanan dan keamanan. Pemerintah perlu menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain sehingga dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dalam menjaga keamanan nasional. Selanjutnya, faktor ekonomi dalam pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan.
pertahanan dan keamanan melibatkan penggunaan sumber daya ekonomi untuk membangun dan mempertahankan kekuatan militer, melindungi perbatasan negara, dan memastikan keamanan dalam negeri. Hal ini melibatkan pengeluaran besar dari pemerintah untuk membiayai kebutuhan militer, termasuk pengadaan senjata, perlengkapan, dan pelatihan personel militer. Namun, pengeluaran yang besar ini dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, khususnya dalam hal anggaran pemerintah dan investasi lainnya. Dalam konteks pembangunan, pertahanan, dan keamanan ekonomi dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Selanjutnya, faktor sosial budaya dalam pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kebijakan dan strategi pertahanan. Kebijakan dan strategi pertahanan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Kebijakan dan strategi yang kurang memperhatikan faktor sosial budaya dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh negara. Yang kedua, pendidikan kepertahanan dan keamanan. Pendidikan kepertahanan dan keamanan dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat faktor sosial budaya dalam pembangunan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, pengembangan alutsista. Pengembangan alutsista juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Desain dan jenis alutsista yang dipilih harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan dan keamanan juga merupakan faktor sosial budaya yang sangat penting. Yang kelima, kebudayaan pertahanan dan keamanan. Kebudayaan pertahanan dan keamanan dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat faktor sosial budaya dalam pembangunan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, faktor militer dalam pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, pertahanan negara. Militer bertanggung jawab untuk mengamankan perbatasan, menghadapi ancaman dalam dan luar negeri, serta melindungi kepentingan nasional. Yang kedua, pelaksanaan operasi militer. Operasi tersebut dapat berupa operasi perang, operasi penjagaan, perdamaian, dan operasi bantuan kemanusiaan. Yang ketiga, pelatihan dan peningkatan kemampuan. Militer juga bertugas untuk melatih dan meningkatkan kemampuan personel dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan taktik, teknik, dan penggunaan teknologi modern dalam pertahanan dan keamanan. Yang keempat, pengembangan alutsista. Militer juga bertugas untuk mengembangkan alat utama sistem senjata yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Pengembangan alutsista meliputi pengembangan teknologi dan inovasi baru serta modernisasi alutsista yang sudah ada. Baik, hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.